Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum dimulai, saya sampaikan terima kasih untuk waktunya sudah meluangkan waktu untuk hadir di perkuliahan ini, walaupun masih sebatas lewat Zoom meeting ya. Perkenalkan, nama saya Suryasari Faradiba. Saya dosen FKIP juga, tapi dari Prodi Pendidikan Matematika, gitu ya. Anda bisa menemui saya di kampus. Kalau pas ke kampus ada kepentingan, ada sesuatu hal, Anda bisa menemui saya di kampus. Kantor saya ada di Gedung Pasca Sarjana di lantai 2, gitu ya. Nanti saat ini saya menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Pendidikan Matematika. Tiap hari ada di kampus, jadi nggak usah khawatir. Tiap hari jam kerja kalau ada perlu silakan menemui saya di kampus gitu. Walaupun mahasiswanya online, ini dosennya di kampus semua gitu ya. Jadi yang online cuma ngajarnya, semua pekerjaan tetap dilakukan secara offline. Baik, saya asli Malang. Mulai lahir kuliah juga di Malang terus, sekolah di Malang terus, nggak pernah kemana-mana gitu. Jadi ya Anda bisa bayangkan Aremanita sejati itu bisa kelihatan dari logat saya yang muwedok Malang banget ini, memang dari Malang gitu ya. Saya berharap bisa membersamai Anda semua dalam satu semester ke depan dalam mata kuliah kewirausahaan, yang tentunya mata kuliah ini unik, gitu ya. Kenapa saya bilang unik? Karena di mata kuliah ini Anda tidak hanya nge-zoom, nyatet, dengerin materi, kumpulin tugas, bingung absen gitu ya. Nggak usah bingungin absen gitu. Saya juga bukan tukang absen yang yang pekerjaannya bingung tentang data absen, karena buat saya produk Anda itu jauh lebih menunjukkan kualitas Anda daripada sekedar absensi. Oleh karena itu saya tidak terlalu ambil pusing biasanya siapa mahasiswa yang ikut kuliah, siapa yang tidak. Itu akan kelihatan dari produk-produk yang Anda hasilkan selama perkuliahan kita satu semester. Gitu. Dan banyak hal yang kita bisa sharingkan di mata kuliah ini, jadi tidak sekedar teori-teori, dan tentunya hal-hal yang kita sharingkan itu nantinya akan bermanfaat bagi Anda ke depannya tentunya. Nah, kalau dengar kata kewirausahaan, pasti yang ada di pikiran Anda apa? Waduh, ini mata kuliah yang bahas apa sih? Jualan, Bu. Jualan, duit, Bu, gitu ya. Kemudian apa lagi? Uang, gitu kan ya. Tapi sebetulnya kewirausahaan itu tidak terbatas secara sempit seperti itu ya. Kewirausahaan itu adalah bagaimana Anda mentalnya yang dibangun gitu. Anda tidak dituntut untuk jualan kok gitu. Tapi Anda punya mental-mental wirausaha yang itu tentunya akan membantu Anda bisa lebih survive menghadapi era kedepannya. Begitu ya. Kemudian dalam mata kuliah ini mungkin teori-teori tidak terlalu banyak dibahas karena memang kita pada basicnya bukan anak ekonomi. Saya juga bukan orang ekonomi, Anda juga bukan mahasiswa ekonomi gitu. Jadi karena kita sama-sama dari dunia pendidikan, kita ambil praktisnya aja, prakteknya aja. Nah, ada beberapa kompetisi yang bisa Anda ikuti selama Anda mengikuti mata kuliah ini, gitu ya. Jadi ada yang pertama itu ada yang deadline-nya tanggal 30 Maret. Jadi sekarang tanggal berapa sih? 20 hari atau 3 mingguan. Itu adalah PKM. PKM-nya adalah PKMK. Tapi tentunya nggak langsung ayo bikin proposal, tidak seperti itu, dan juga tidak tidak asal-asalan, tapi Anda akan dipandu di sana. Nanti memang kalau proposalnya layak untuk diusulkan, maka akan diusulkan semacam itu. Syukur-syukur jika sampai lolos pendanaan
gitu ya. Syukur-syukur jika sampai lolos pendanaan. Jadi langkah awalnya itu adalah PKM. Kita fokus ke PKM. Selain ke PKM, nanti setelah PKM ada kompetisi lainnya yang perlu Anda ikuti, yaitu terkait dengan KBMI, gitu ya, KBMI, Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia. Sama dengan PKM, ini adalah kompetisi tingkat nasional. Kakak tingkat kalian dulu ada yang pernah sampai lolos di KBMI ini, dan itu merupakan suatu yang membanggakan. Selain mendapat reward berupa sejumlah pendanaan yang belasan juta itu, Anda juga tentunya akan mendapatkan mentoring, coaching dari ahli-ahli entrepreneur di Indonesia, gitu ya. Anda juga punya kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman yang punya usaha sejenis dari berbagai kampus universitas baik negeri dan swasta di Indonesia. Jadi sebetulnya di mata kuliah ini Anda sebetulnya asik-asik aja gitu loh, asik-asik aja, nggak melulu yang teori-teori. Justru mata kuliah ini adalah mata kuliah yang bisa Anda gunakan sebagai refreshing setelah mata kuliah A, B, C, D yang mungkin membebani otak Anda gitu. Seharusnya kita bisa refreshing, kita bisa main-main, bersenang-senang di mata kuliah ini gitu. Jangan dianggap sebagai beban. Seperti itu ya. Jadi tidak perlu WA saya kalau tidak masuk, kalau ada ini, ada itu, silakan. Gitu ya, tidak perlu minta izin atau seperti apa. Yang jelas nanti kalau ada hal-hal yang perlu dikumpulkan, hal-hal yang perlu dikonfirmasi, silakan Anda tanyakan pada teman-teman yang ikut perkuliahannya, dan itu Anda bisa tetap mengikuti, jangan sampai ketinggalan gitu. Itu aja. Baik, terkait dengan PKM, ada beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan. Di samping template, pedoman, dan itu kan sangat itu otaknya perlu ditata dulu. Jadi sebetulnya sebelum kita melakukan usaha apapun itu ya, yang perlu dibetulkan itu adalah mindset-nya dulu. Mari kita coba untuk mindset-nya seperti apa sih mindset wirausaha itu. Sebentar saya cari filenya untuk saya share pada Anda semua siang hari ini. Oh, bukan. Sebentar. Sebentar ya, saya cari, bukan ini. Apakah filenya sudah terlihat? Lihat. Sudah, Bu. Sudah. Baik, jadi begini, kita coba betulkan mindset kita dulu ya. Yang jelas, nanti setelah Anda lulus, gelar Anda itu adalah sarjana pendidikan, begitu ya. 11-12 lah sama saya gitu. Saya memang S1-nya bukan pendidikan, saya dari matematika murni, sehingga saya bergelar sarjana sains. Kalau Anda di murni, sarjana sastra, begitu. Nah,
pada kenyataannya itu memang kita nantinya yang diharapkan adalah kita memperoleh pekerjaan di mana pekerjaan itu sesuai dengan keilmuan yang kita pelajari semasa kuliah gitu ya. Namun kenyataannya tidak menutup kemungkinan juga bahwa itu tidak berlangsung semulus itu gitu. Itu kan idealnya lulus kuliah, kemudian ngapain? Ngelamar kerja, di tempat yang sesuai dan keilmuan kita. Kemudian setelah itu ngapain? Kerja, menikah, setelah menikah punya anak dan seterusnya. Itu impian semua orang, idealnya seperti itu. Tapi jangan lupa dalam kehidupan nyata, hidup kita itu nggak semulus itu juga gitu, nggak semulus itu juga. Kadang ada hal-hal yang di luar rencana gitu yang terjadi. Jadi kita harus bisa mengantisipasi segala kemungkinan masa depan kita. Itulah. Dan itu dirancangnya mulai kapan? Tidak setelah Anda lulus. Kalau Anda lulus itu baru ancang-ancang semacam itu sebetulnya sudah telat gitu ya. Habis pegang ijazah baru bingung saya ngapain ya habis ini gitu. Banyak sekali mahasiswa yang baru lulus baru kepikiran. Justru merancangnya adalah pada saat Anda masih kuliah gitu. Sehingga itu bisa membantu Anda untuk menemukan passion Anda di mana sih nantinya gitu. Jadi selain sebagai tenaga pendidik gitu, Anda juga bisa menemukan passion Anda di bidang yang lain dan itu diwujudkan dalam suatu bentuk bisnis. Seperti itu ya, kurang lebih. Nah, kemudian salah satu cara untuk merancang suatu bisnis itu ada yang namanya bisnis model canvas ini. Ya, ini yang bikin bukan saya, ada ahlinya. Saya hanya menyampaikan saja apa itu yang dimaksud dengan bisnis model canvas, gitu ya. Jadi bisnis model canvas adalah strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan konsep sebuah bisnis dalam bentuk visual. Kenapa bentuknya harus visual? Karena itu jauh lebih mudah dipahami oleh orang-orang awam seperti kita yang memang tidak secara akademik berkecimpung di dunia bisnis atau di dunia perekonomian. Jadi intinya kita itu berbisnis ya learning by doing gitu ya. Belajarnya gimana? Otodidak. Kita harus peka melihat peluang-peluang yang ada di sekitar kita supaya itu bisa dikembangkan jadi sebuah ide bisnis. Ngomong-ngomong tentang ide bisnis, sebetulnya dosen yang sedang ngomong di depan Anda ini, saya juga punya usaha gitu ya. Jadi selain sebagai dosen yang tiap harinya di kampus seperti ini, ada juga usaha yang saya sedang jalankan sekarang di bidang fashion. Jadi sebetulnya ya gitu kalau ada beberapa pendapat masyarakat ya yang memandang yang pernah saya alami ya ini untuk pengalaman saya pribadi, ada yang berpendapat kalau nggak capek apa gitu di kampus seharian udah ngajar, kemudian masih sore sampai malam masih handle bisnisnya. Ada yang ngomong seperti itu. Yang kedua, duitmu sih kurang akeh tah gitu. Itu ada juga yang berpendapat seperti itu. Yang ketiga, kamu tuh loh perempuan, ngapain cari duit banyak-banyak gitu. Ngajar tuh nggak cukup tah. Ada yang semacam itu. Dan ada juga yang memang yang itu tadi negatif-negatif ya. Ada juga masyarakat yang menilai positif, misalnya 1 detikmu itu berharga sekali ya gitu. Jadi maksudnya nggak sempet deh waktu untuk gibah, waktu untuk rasan-rasan, waktu untuk ngomentari penampilannya orang nggak ada gitu. Karena kerjaan saya udah banyak banget dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memang pendapat masyarakat macam-macam ya. Ada juga masyarakat yang berpendapat bahwa ngapain sih kamu kuliah sampai S3 segala macam, itu hasil dari bisnisnya itu jauh lebih banyak daripada hasilmu di kampus. Ada juga yang seperti itu gitu. Kemudian ada juga masyarakat yang bilang kalau masa dokter lempit-lempit kelambi, ada yang seperti itu juga. Jadi macam-macam lah, ada yang mendukung untuk saya fokus sebagai akademisi, ada kelompok masyarakat yang mendukung untuk saya fokus di dunia bisnisnya, ada masyarakat juga yang
tidak mendukung keduanya yang karena menganggap saya perempuan dan harus stay di rumah bersama anak-anak saya. Nah, ada macam-macam lah seperti itu. Nantinya Anda semua, terutama yang perempuan-perempuan ini kelasnya banyak yang perempuan kan ya. Nah, ini berhubung Hari Perempuan Internasional pasti akan mengalami hal-hal semacam itu. Jadi kita bagaimana pintar-pintarnya aja untuk menyikapinya ya. Tapi secara pribadi, mungkin saya bisa mensarankan kalau terlepas Anda laki-laki atau perempuan ya, kita perlu banyak job dalam hidup gitu. Bukan banyak job sih, banyak job nggak ada penghasilan juga buat apa ya, capek-capekin aja. Maksudnya itu banyak keran penghasilan pada saat kita menjalani kehidupan kita. Jadi misalnya begini, kalau Anda kerjanya satu, katakanlah saya mencontohkan diri saya sendiri, saya mengajar jadi dosen, maka keran saya adalah ya itu gaji bulanan itu. Tapi keluarga kecil saya ini akan semakin tercover secara ekonomi kalau kerannya lebih dari satu, suami saya kerja, kemudian ada bisnis sampingan, kemudian ada kamar sisa di rumah yang bisa dikoskan misalnya. Nah, itu kerannya sudah 4. Kemudian misalnya ada sepeda motor, punya motor bisa disewakan, kerannya 5. Punya HP-nya bisa dibuat jualan pulsa, kerannya jadi 6. Walaupun jualan pulsa ini istilahnya nggak yang fokus jualan promo, saya jualan pulsa itu kan sekarang juga bisa nggak terlalu butuh ya, karena semua orang pada dasarnya bisa ngisi langsung dari HP-nya sendiri-sendiri lewat ATM dan seterusnya. Tapi at least kalau pas lagi rapat, kemudian ada teman saya ada teman saya yang butuh pulsa, pasti mereka ingatnya, beli di Bufara aja, Bufara aku beli pulsanya. Nah, itu walaupun sebetulnya hasilnya nggak banyak sih, paling cuma 1.000-2.000, tapi ya udahlah, itu keran yang patut untuk dipertahankan. Toh juga nggak ada effort apa-apa, saya tinggal buka HP, masukkan nomor, masukkan nominal, pulsanya masuk, saya dapat duit 2.000, kadang sehari ada orang beli 2, 3, katakanlah 10.000, lumayan buat jajan anak saya udah tercover tuh dari sana. Nah, jangan sepelekan penghasilan-penghasilan yang dianggap remeh semacam ini, karena semakin banyak keran yang terbuka dalam kehidupan Anda, maka itu akan bisa mendukung kesejahteraan Anda. Gitu ya. Jangan fokus ke satu keran aja. Kalau ada keran lain, segeralah dibuka walaupun alirannya kecil. Dibuka aja gitu. Nanti lama-lama embermu juga akan penuh. Intinya semacam itu. Kemudian ada 9 elemen penting di bisnis model Canvas, itu 1, 2, 3, 4, sampai 9. Itu yang akan kita diskusikan pada siang hari ini. Yang pertama adalah customer segment atau segmentasi konsumen. Jadi kalau mau buka bisnis, memulai bisnis, fokusnya itu bukan ke produknya, bukan ke jasa apa yang akan kita tawarkan ke konsumen, tapi adalah ke segmentasinya, gitu ya. Anda harus mengenali dulu konsumen Anda siapa, yang Anda sasar itu siapa. Kalau Anda jualan nggak tahu segmentasinya, maka jualannya akan cenderung ngawur, bisnisnya akan cenderung ngawur. Karena pada dasarnya setiap produk, entah itu barang maupun jasa, itu pasti punya segmentasi pasar sendiri-sendiri, gitu ya. Mari kita lihat misalnya baju-baju distro, katakanlah. Baju distro itu harganya mahal atau murah? Biasanya. Mahal. Mahal. Oke, bandingkan juga ada usaha bisnis thrift atau baju-baju yang sisa impor, yang baju-baju bekas itu, tapi ada yang impor bermerek dan seterusnya. Harganya cenderung lebih murah, begitu ya. Nah, yang baju bekas tadi itu memang segmen, ada lagi distro, ada lagi baju bekas, ada lagi baju yang bermerek
Mereknya baju itu apa sih yang di anak muda itu kalian baju yang harganya di atas 1 juta gitu ada kan ya gitu. Nah, dari tiga usaha ini, tiga-tiganya sama-sama jualan baju tuh sebetulnya. Segmentasinya itu berbeda gitu ya. Walaupun produk yang dijual sama baju. Segmentasi yang pertama yaitu adalah pasar yang baju bekas tadi, mereka yang budgetnya memang terbatas. Butuh baju yang banyak tapi budget terbatas. Modelnya biasanya up to date, begitu kan ya. Nah, mereka di situ segmen pasarnya. Kalau terbatas, maka biasanya itu identik dengan siapa sih? Kalau yang keuangannya terbatas, berarti ini adalah masyarakat yang belum berpenghasilan secara aktif, gitu ya. Mereka belum bekerja atau memang masih mencari pekerjaan atau memang statusnya masih mahasiswa atau pelajar, gitu kan. Kemudian kalau yang distro harganya agak naik dikit tuh, agak mahal dikit. Maka segmen pasarnya memang anak-anak muda yang secara keuangan mereka lebih mapan secara ekonomi. Entah karena mereka mapan dari keluarga yang mapan memang atau memang mereka sudah bekerja gitu. Nah, kalau mereka dari keluarga yang mapan semacam itu, mereka pasti punya punya ciri-ciri yang berbeda dengan yang segmen pasar yang lain gitu. Maka dari ciri itu Anda harus bisa mengenali itu gitu. Sehingga produk Anda itu betul-betul bisa diterima oleh konsumen yang Anda sasar. Jadi perhatikan baik-baik siapa konsumen yang Anda tuju. Ada lagi selain baju ya. Sekarang itu kalau Anda Anda tahu ini apa ya bahasa Jawanya itu melijo. Tahu melijo nggak sih? Tahu ya? Apa melijo? Tahu, Mem. Pedagang sayuran. Yang jual sayur itu ya, Mem? Ya. Biasanya jualannya di apa? Pakai apa maksudnya? Pakai motor. Motor. Ya, pakai motor. Kadang ada yang jalan kaki, gerobak, gerobak didorong semacam itu. Nah, ada juga yang ngetem di suatu tempat gitu dan bahan-bahan makanannya disunggi ditaruh di atas kepala. Nah, itu kan sebetulnya kebutuhan pokok nih gitu ya. Nah, sekarang ada bentuk melijo yang lebih modern. Tahu nggak sih kalau di Malang itu ada yang namanya masak mania. Ada yang tahu nggak? Kurang tahu, Mem. Oke. Kurang tahu juga, Mem. Belum ada yang tahu. Jadi nanti bisa di googling tuh. Oh, jangan di googling, cari di Instagram deh. Masak mania di Malang. Jadi masak mania itu adalah versi lebih modern, saya bilang, dari melijo itu tadi atau abang sayur tadi. Kalau di melijo kita kan ambil bahan tempe, tahu segala macam kan ya, terus sayur-sayur apa diikat segala macam, kemudian dibayar gitu kan ya. Nah, itu kalau segmen pasarnya adalah apa? Kalau melijo tadi, siapa maksud saya? Melijo segmen pasarnya laki-laki atau perempuan biasanya? Ibu-ibu, Mem. Ibu, perempuan. Umur 40-an ke atas. 30 tahun ke atas. 30 ke atas. Oke, bolehlah 30, 40, pokoknya semua yang sudah bergelar mak-mak ya, itu adalah konsumennya si melijo. Kemudian minatnya apa? Atau minat atau kebiasaan? Minat kebiasaannya konsumennya melijo tadi ya, Pak? Harga murah, terjangkau, dan bahannya berkualitas. Yes. Kamu emak-emak banget menjawabnya. Ya. Memang. Nah, harganya murah, terjangkau, berkualitas, dan itu ibu-ibu itu kalau milih sayur, wah luar biasa, kamu kalah loh gitu. Ini kok daunnya ada yang kuning satu aja itu bisa dipermasalahkan sampai gimana caranya dia bisa memilih bahan-bahan makanan untuk yang akan dia beli itu betul-betul seger semuanya.
Itu ala-ala belanja di Melijo. Kalau ada cacatnya dikit aja, Bang, kurang dong Bang, ini ayamnya udah biru-biru apa-apa, dan seterusnya, itu bisa dibahas sampai lama. Itulah kenapa belanja di Melijo itu begitu menyenangkan, karena itu jadi rekreasinya mak-mak juga ya, ketemu sesama mak-mak yang lain. Nah, dan tentunya mereka yang belanja ke Melijo pasti mereka punya kebiasaan memasak. Nggak mungkin dong habis belanja terus dibiarkan begitu saja, ya kan? Itu bahan-bahan nantinya pasti akan dimasak. Berarti mereka itu bisa masak nggak yang ke Melijo itu pada umumnya? Iya, Mem. Rata-rata iya. Bisa. Rata-rata kudunya iya, karena kalau nggak bisa masak, pasti akan bingung. Beli apa nih? Ini bumbunya apa nih? Beli bawang merah itu seberapa? Bawang putih butuhnya seberapa? Bisa-bisa dia beli bawang putih 10 kilo gitu kan ya. Karena nggak tahu, ternyata bawang putih itu butuhnya hanya 1 siung, 2 siung untuk setiap masakan. Gitu. Nah, berarti mereka punya kebiasaan memasak. Nah, si masak mania itu punya, saya sayangnya nggak punya ini sih, nggak punya dokumentasinya ya. Coba kalau di rumah gitu, kalau saya zoom dari rumah, saya tunjukkan isi kulkas saya itu masak mania semua. Nah, masak mania itu punya segmentasi pasar yang berbeda. Betul, jenis kelamin perempuan, ibu-ibu, betul. Tapi ibu-ibu yang disasar oleh masak mania itu adalah emak-emak yang nggak bisa masak kayak saya. Gitu. Jadi mau pinginnya masak tapi nggak tahu bahannya apa, kemudian bumbunya gimana, takarannya seberapa, cara masaknya gimana, itu kita nggak tahu, gitu ya. Ada nggak sih ibu-ibu yang nggak bisa masak? Banyak, apalagi zaman sekarang gitu. Banyak sekali. Itu yang lagi ngomong di depan kalian juga jujur nggak bisa masak. Nah, oleh karena itu yang disasar oleh masak mania. Mereka jual bahan-bahan sayur-sayur itu dalam bentuk kemasan-kemasan plastik gitu ya. Itu dalam bentuk misalnya wortel itu udah dipotong-potong, udah dibersihin. Lengkap sama sayur-sayur lain, ada pentolnya, ada sosisnya, ada segala macam, bumbunya juga ada, cara memasaknya ada. Jadi jualannya itu per paket, misalnya menu hari ini semur ayam, terus ada banyak ya, paketnya itu ada sekitar 50-an menu yang di-share dan itu berubah setiap minggu. Nah, kita tinggal mau beli apa nih, sayur asem, apa-apa, itu sudah lengkap dengan bumbunya. Harganya juga lumayan terjangkau, kemudian masaknya bisa jadi lebih cepat, karena kita nggak bingung potong-potong, nggak bingung kupas-kupas, jadi tinggal cemplung-cemplung. Jadi masak-masakan yang banyak, macam-macam, variatif, serasa masak Indomie aja, tinggal cemplung-cemplung aja. Ada panduan cara memasaknya. Dan itu dia penjualannya tidak pakai sepeda atau apa, tapi kita ordernya online, bahan-bahannya nanti dikirim ke rumah dengan biaya ongkos kirim yang juga sangat terjangkau. Nah, semacam itu. Jadi, apakah masak mania ini rebutan konsumen sama Melijo tadi? Tentu enggak. Mereka masing-masing punya pangsa konsumen sendiri. Ibu-ibu yang lebih jago masak pasti enggak suka masak mania. Kenapa? Wah, bumbunya enggak sesuai dengan yang diharapkan oleh ibu-ibu yang jago masak itu. Harganya juga tentu selisih dengan kalau belanja di Melijo. Tapi buat saya yang nggak bisa masak mania itu jadi semacam mukjizat gitu, membuat saya menjadi perempuan seutuhnya di rumah, karena kan aneh kalau ada ibu nggak pernah masak, itu kan aneh juga gitu. Jadi ya seperti itu. Segmentasi pasar itu sangat dibutuhkan. Kemudian selain umur, jenis kelamin, minat, kebiasaan, di sini juga ada informasi terkait customer job. Jadi kalau yang Melijo tadi, ibu-ibunya relatif nggak kerja ya, jadi mereka bisa ke Melijo itu biasanya kan pagi-pagi begitu. Nah, itu lebih fleksibel, sedangkan masak mania karena ibunya bekerja, maka mereka tidak buka outlet gitu, karena ibu-ibu bekerja akan kesulitan untuk mendatanginya, jadi penjualannya lebih secara online. Kemudian customer gain atau manfaat yang diinginkan atau diharapkan pelanggan dari bisnismu. Ini sangat penting sekali karena
pada dasarnya setiap bisnis itu baru bisa survive, berjalan kalau bisnis itu membawa manfaat gitu ya, bermanfaat bagi halayak. Jadi tidak sekedar masalah untung atau rugi, itu sebetulnya sisi lainnya aja ya, tambahannya. Tapi yang penting apakah bisnis Anda itu bermanfaat enggak gitu. Kemudian, nah di sisi ini Masak Mania ya bermanfaat sekali karena sampai saat ini saya belum menemukan saingannya Masak Mania di Kota Malang yang menyediakan bahan-bahan makanan yang siap dimasak dengan cara memasak dan bumbu-bumbunya lengkap itu di Kota Malang yang setahu saya sih baru Masak Mania gitu. Kemudian customer pain, apa itu customer pain? Menggambarkan emosi negatif, apa yang membuat konsumen merasa tidak nyaman, buruk, resiko yang ditakutkan. Nah, itu ya. Itu juga perlu dikaji. Apa customer gain-nya, apa customer pain-nya gitu. Dalam sisi ini, dalam kasus ini bisnis Masak Mania kira-kira customer pain-nya apa? Yang membuat seorang ibu bekerja merasa tidak nyaman, itu kira-kira apa? Tadi sudah sempat saya singgung. Adalah seorang ibu yang tidak pernah masak sama sekali. Itu secara emosional itu itu lumayan mengganggu sebetulnya. Dan di sini Masak Mania datang sebagai solusinya. Jadi pada dasarnya entah dia bisa masak atau enggak, setiap ibu nalurinya pasti ingin menyediakan yang terbaik untuk keluarganya. Itu yang disebut customer pain. Kemudian yang kedua adalah value proposition atau proposisi nilai konsumen. Nah, apa keunggulan yang ditawarkan ke pelanggan saat menggunakan produkmu? Ini perlu Anda pikirkan dalam merancang produk apa sih gitu ya. Jadi sebetulnya bisnis itu kenapa memulai bisnis itu tidak sekedar ya karena ingin, tapi sebelum ingin di situ ada pemikiran-pemikiran yang perlu direnungkan secara mendalam. Kemudian manfaatnya seperti apa tadi sudah dibahas dan mengapa pelanggan harus memilih produkmu daripada produk kompetitor gitu. Kenapa harus memilih Masak Mania, harus belanja di Masak Mania daripada belanja di Melijo itu tadi. Kenapa gitu. Yang satu pasti jawaban saya lebih bersih, lebih cepat, lebih hemat waktu, pemesanan lebih mudah, menu variatif dan membantu saya untuk bisa memasak di rumah. Itu ya. Untuk 2 poin ini, segmentasi konsumen dan proposisi nilai konsumen, mungkin ada yang ditanyakan? Self-branding. Oke. Berikutnya, ini ada macam-macam value proposition. Nanti Anda bisa cek sendiri, kira-kira mana sih gitu yang sesuai dengan produk atau jasa, barang atau jasa yang akan Anda rancang tadi. Entah nilai kebaruannya, kalau Masak Mania itu nilai kebaruannya oke, gitu ya, oke banget. Itu satu-satunya yang saya bilang satu-satunya tadi di Kota Malang. Performance-nya bagaimana atau yang lain nanti Anda bisa cek di sana. Sama halnya dengan Gojek dan Grab dan lain-lain. Sekarang ada Maxim dan lain-lain. Itu nilai kebaruannya, gitu ya, nilai kebaruannya. Dan adanya Gojek dan kawan-kawan itu seperti anugerah buat orang-orang semacam saya gitu, yang dulu itu kalau kemana-mana memang harus kalau butuh apa-apa harus keluar, sekarang itu bisa diatasi dengan Gojek atau Grab. Jadi memiliki nilai kebaruan. Yang ketiga adalah channel. Channel adalah media interaksi antara bisnis dengan konsumen. Ini juga perlu difikirkan pada saat Anda merancang bisnis Anda. Kira-kira nanti konsumen itu bisa menemukan Anda lewat mana sih? Lewat media sosial kah, marketplace kah, website kah, atau seperti apa? Itu yang perlu dirancang juga. Sesuaikan dengan konsumennya tadi. Kalau memang konsumennya mereka yang sudah lanjut usia,
berarti channelnya jangan fokus ke yang media sosial, marketplace dan lain-lain. Maka channelnya Anda harus punya toko offline sendiri yang penjualannya seperti apa sistemnya gitu. Karena yang usia yang sudah 60 tahun ke atas itu mereka tidak familiar dengan media sosial dan semacamnya. Misalnya seperti itu perlu dipertimbangkan. Yang keempat adalah customer relationship. Ketahui bagaimana cara menjalin hubungan dengan konsumen agar mereka tidak mudah berpaling ke kompetitor yang lain. Itu ada beberapa contoh yang saya berikan, misalnya yang kasih promo, kasih giveaway. Jadi giveaway itu bukan dalam rangka amal jariah, amal Jumat itu bukan ya, giveaway itu bukan juga karena si punya bisnis itu lagi baik hati, orangnya pemurah, bukan itu adalah salah satu trik bagaimana untuk menjalin kedekatan secara emosional dengan customer, gitu ya. Kemudian ada juga program membership. Jadi macam-macam. Kalau customer yang lebih dewasa, oke, Mbak Laili mungkin bisa di-mute. Oke, terima kasih. Kalau customer yang lebih dewasa, biasanya mereka yang dibutuhkan apa? Membership. Dewasa keuangannya ya maksudnya, membership. Karena itu akan menghasilkan customer yang loyal. Tapi kalau anak muda, biasanya kalian kalau mau pesan apa-apa di GoFood misalnya, cari apa? Kira-kira promo. Nah, itu udah promo. Kadang mau pesan makanan satu aja dicoba. Kalau di Shopee harganya berapa, kalau di GrabFood berapa, di GoFood berapa, dibanding-bandingin. Dapatnya harga paling murah di mana? Ada nggak yang kayak gitu? Atau langsung pesen aja? Ya, Mem. Kayak gitu, Mem. Lihat harga, Mem. Tapi serius ya, ini beberapa hari yang lalu, 1 mingguan kayaknya, 1 mingguan yang lalu itu, di depan rumah saya kan dulu sebelum pandemi itu ada yang jualan Pak Ciapin. Kalian tahu Pak Ciapin nggak sih? Tahu nggak? Nggak pernah. Itu mie Nggak tahu. Aceh, mie Aceh dan segala macamnya lah. Itu menurut saya mie Aceh yang paling enak di lidah saya ya dibandingkan di tempat lain. Nah, tapi di rumah saya itu yang jualan di depan rumah itu udah pergi selama pandemi, itu udah nggak jualan lagi. Akhirnya Pak Ciapin itu adanya di Telogomas. Itu niat banget tuh waktu itu. Saya bilang suami saya, yuk beli Pak Ciapin yuk, walaupun gerimis waktu itu kita keluarin motor, goncengan, hanya demi mie Aceh itu, karena udah lama banget nggak beli kan ya, sama teh tarik. Terus waktu kita nungguin mie Aceh itu sama teh tarik, kan nganggur tuh ya, sambil nungguin pesanan, iseng-iseng kita coba buka, waktu itu buka apa? Grab, kalau nggak salah. Buka GrabFood, saya nggak coba pesen ya, cuma di check out aja, tapi habis ketahuan totalnya nggak saya pesen, cuma saya pengen tahu berapa. Dan Anda tahu nggak, waktu itu kita itu pesen teh tariknya itu 4, pesennya pun dibungkus untuk dimakan di rumah sama keluarga. Teh tarik 4 sama ada 2 menu makanan gitu, itu hampir 120 ribuan gitu. 2 menu makanan, teh tarik 4. Kemudian waktu saya cek di GrabFood itu harganya cuma sekitar 70 ribuan, jadi selisihnya itu hampir 50 ribu. Hampir 50 ribu selisihnya, dan kita kehujanan, harus bayar parkir, terus motornya habis dicuci, suami saya marah-marah karena kehujanan dan lain-lain. Jadi ya sudahlah. Tapi kita udah terlanjur pesan, jadi cuma ya udahlah gitu. Cuma memang perlu Anda kadang-kadang kalau nganggur-nganggur coba cek-cek seperti itu, penting juga, karena sebetulnya itu adalah strategi pemasaran. Hari Minggu lalu juga, kalau itu kemarin minggu sebelumnya, minggu yang kemarin saya pesan makanan lagi. Ada yang tahu Miami nggak? Ayam goreng Miami. Kalian tuh nggak tahu biasanya jajannya apa sih? Gitu. Apa nggak doyan makan ya kayaknya ini? Boba, Mem.
Boba. Cocok, Mem. Anjir, generasi boba ya. Tahu, Bu. Oke, saya beli Miami. Waktu itu belinya di apa ya? Oh, waktu itu karena saldo Shopee saya lagi banyak gitu, saya belinya di Shopee. Gitu. Nah, Miami itu agak jauh dari rumah saya, datangnya agak lama. Kemudian saya beli di Shopee Food dan saya cek di Grab Food. Atau kebalikannya ya, entahlah. Pokoknya antara Shopee sama Grab, dan itu sama lagi. Ceritanya adalah selisih 30.000. Kalau tadi selisihnya antara pembelian secara langsung dan pembelian melalui GrabFood ada selisih. Kalau yang Miami itu ada selisih waktu pembelian melalui Shopee Food dan GrabFood. Dan selisihnya itu bukan yang 1.000, 2.000, tapi 30.000 untuk menu yang sama. Nah, jadi sebetulnya itu adalah salah satu cara bagaimana untuk menjalin customer relationship. Intinya itu begini loh, kalau waktu ada promo gitu itu sebetulnya adalah si yang punya usaha itu ingin menjalin kedekatan secara emosional dengan Anda. Tapi Anda jangan mau percaya gitu aja sebetulnya. Nanti lain kali waktu mau pesan lagi, cek dong gitu ya, cek apakah harganya memang promo beneran atau hanya promo yang sekedar di promo-promoin aja, tapi sebetulnya harganya tetap semacam itu. Gitu ya. Kemudian yang kelima adalah revenue streams, yaitu pikirkan bagaimana cara untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Misalnya selain sumber pendapatan dari penjualan produk Anda juga bisa membership. Gitu ya. Membership itu biasanya untuk jadi member nambah 10.000 Kak gitu. Nanti biaya tahunan member 5.000 katakanlah. Nanti dapat benefit seperti diskonnya, ada tambahan diskon ini bla 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 bla. Itu sebetulnya adalah masuk di poin kelima ini. Jadi mencari uang gitu ya, mencari pendapatan selain dari jualan produk. Jadi dari yang lain-lain. Atau bisa juga kalau jualan baju, Anda juga bisa menawarkan jasa permaknya. Jadi kalau bajunya kegedean, kekecilan, itu Anda bisa permak di tempat Anda. Itu juga masuk di poin kelima. Jadi intinya apa yang bisa menambah pendapatan, lakukan. Nah, itu yang tadi sejalan dengan pemikiran atau uraian kita terkait dengan keran gitu. Semakin banyak keran yang dibuka, maka pendapatannya semakin banyak. Kemudian yang keenam adalah sumber daya. Ada 4 macam sumber daya. Yang pertama itu sumber daya fisik, contohnya gedungnya, tokonya, mesin-mesin produksi, terus apa lagi? Meja, kursi, segala macam. Pokoknya yang bisa kita pegang, yang bisa kita rasakan itu berarti fisik. Kemudian ada sumber daya intelektual, yaitu bagaimana Anda mengatur bisnis ini, gitu ya. Strateginya seperti apa? Gitu. Itu butuh pemikiran. Gitu. Tidak sekedar lo jual gue beli, nggak sekedar sesimpel itu, tapi ya, kita bisa memainkan pasar, harus bisa memainkan pasar, harus bisa memenangkan hati konsumen, menjalin kedekatan emosional, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu butuh intellectual research. Yang ketiga, human research, yaitu karyawanmu, dan lain-lain, teman-teman yang dalam bisnis yang sama, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah financial research, atau pendanaan. Jadi sebetulnya dari keempat ini kita bisa lihat kalau suatu bisnis itu nggak hanya butuh finansial yang utama, tapi yang apa ini? Dari 4 ini yang utama mana kira-kira? Dari fisik, intelektual, human, finansial, mana yang utama? Harus kalian punya. Apa? Finansial. 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 Yang lainnya? Intelektual. Human resource, Mem. Siapa bilang intelektual? Coba raise hand. Siapa tadi? Gak berani. Gak apa-apa. Kenapa intelektual? Saya, Bu. Iya. Kenapa intelektual? Ya karena kalau misalkan kita mau memulai bisnis kan kita harus tahu dulu caranya gimana mengatur bisnis itu. Seperti itu. Oke.
Good. Jadi sebetulnya dari 4 ini yang paling penting itu adalah intelektual. That's why mata kuliah ini ada, gitu ya. Jadi finansial itu bisa diatur kok. Nanti ada caranya. Kalaupun nggak ada bisa diadakan. Human juga begitu, fisik juga itu. Tapi kalau intelektualmu nggak ada, Anda nggak punya ilmunya, dan Anda juga nggak mau belajar, katakanlah, udah selesai. Yang Anda punya financial research akan habis. Alias gulung tikar bisnisnya, seperti itu. Dan itu sudah banyak terjadi di sekitar kita. Anda bisa lihat yang misalnya kafe-kafe baru buka udah tutup, semacam itu. Berarti ada yang nggak beres di sumber dayanya. Dan itu semua masalah bisa diatasi dengan intellectual research. Nggak hanya masalah bisnis sih, tapi lebih ke masalah kehidupan juga kayaknya. Anda akan menjadi lebih dewasa, intelektualnya juga jalan, maka akan lebih mudah dalam problem solving, gitu ya. Finansial nggak ada, bisa diadain. Human nggak ada, bisa dilakukan sendiri tanpa teman-teman lain itu masih bisa. Tapi kalau intelektualmu yang nggak ada, nah udah kita nggak tahu harus ngapain lagi itu. Oke. Yang ketujuh adalah key activities. Adalah elemen dalam bisnis model Canvas yang menjelaskan semua aktivitas yang berhubungan dengan bisnis. Semua aktivitas, mulai dari mengumpulkan bahan baku, memproduksi, penjualan, dan seterusnya. Ya, itu harus tahu apa saja gitu. Apakah bisnis Anda ini nanti hanya fokus ke penjualan, jadi untuk produksinya tidak Anda lakukan di tempat Anda atau seperti apa? Tentu itu nanti pertimbangannya berbeda. Yang kedelapan adalah kerjasama. Adalah elemen dalam bisnis model Canvas yang berisi daftar sumber daya di luar perusahaan yang kamu butuhkan untuk mencapai key activities dan menyampaikan value ke pelanggan. Nah, jadi ini pihak ketiga ya. Pihak ketiga yang Anda rekrut, Anda ajak kerjasama untuk mengembangkan bisnis Anda. Dan yang terakhir adalah struktur biaya, jadi Anda harus mengenali biaya-biaya apa saja yang Anda butuhkan untuk mengembangkan bisnis ini. Anda harus tahu aliran uang masuk, uang keluar, jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang yang mengakibatkan bisnis Anda nggak jalan, macam itu. Nah, tampilannya, visualnya, bisnis model Canvas, Anda bisa lihat di slide berikut ini. Jadi ada kotak-kotak semacam itu yang berisi 9 poin yang tadi kita bicarakan bersama. Ini contohnya adalah Gojek. Di sana customer segmentnya adalah pengguna smartphone. Ya iyalah smartphone. Katakanlah ada kakek nenek saya yang nggak bisa pakai smartphone, kira-kira Anda suruh pakai Gojek bisa nggak? Nggak bisa. Dia bukan. Dan apakah mereka yang di Gojek mengkhawatirkan, wah ini ada generasi tahun 40-50-an yang tidak bisa kita jangkau nih. Apakah itu menjadi kekhawatiran pihak Gojek? Tentu tidak. Nggak peduli pihak Gojek. Kenapa? Mereka bukan customer segmennya, bukan segmentasinya pihak Gojek. Jadi yang pertama pengguna smartphone. Yang kedua pengguna transportasi umum. Yang ketiga pekerja, pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, menyukai layanan praktis dan generasi melek internet. Kalau mereka yang nggak paham penggunaan Gojek, ada nggak sih sebetulnya di masyarakat itu kelompok masyarakat yang tidak melek internet, ada nggak? Ada saja, Mem. Ada kan? Dan itu jumlahnya juga banyak kan, gitu. Apakah pihak Gojek mempermasalahkan mereka? Enggak. Ya nggak peduli aja karena mereka bukan segmen pasarnya gitu. Jadi segmen pasarnya ya mereka yang melek internet gitu. Jadi jangan sampai produk atau barang jasa yang Anda tawarkan ini segmentasi pasarnya siapa? Semua umur, nggak mungkin. Jadi harus spesifik ya, harus spesifik karena setiap segmen pasar punya karakteristik masing-masing. Kemudian customer relationship-nya, promo dan diskon. Nah ini. Jadi jangan senang dulu dengan promo, bisa jadi itu promo yang memang betul-betul promo, kayak saya tadi, tapi bisa jadi itu hanya tulisannya aja promo, tapi sebetulnya nggak promo, gitu ya. Contohnya apa yang kalau di Gojek itu cenderung lebih mahal sih ya kalau makanan menurut saya, tapi kalau untuk transportasi biasanya lebih murah daripada Grab sih.
promonya biasanya gini, diskon 50%. Nah, lihat itu maksimal 2.000. Tapi tulisan yang gede, digedeinnya diskon 50%. Itu maksudnya apa? Maksimal 2.000. Misalnya perjalanan Anda dari satu tempat, dari rumah ke kampus, itu ongkosnya katakanlah 20.000. Diskon 50% berarti harusnya kamu bayar berapa? 10.000. 10.000 kan? Tapi di situ diskon 50% ada ketentuan maksimal 2.000. Jadi kamu bayarnya tetap 18.000. Sampai sini paham ya? Jadi sebetulnya itu nggak promo-promo banget, itu cuma ya inilah customer relationship itu tadi. Gitu. Kemudian ada juga suatu produk yang pembelian berapapun diskon, katakanlah 20% dari harga bandrol, katakanlah seperti itu. Nah, sebetulnya ada barang memang yang betul-betul diskon, ada yang memang harganya ya harga diskon itu, jadi bandrolnya sengaja dinaikin. Gitu. Tapi entah kenapa kita itu terutama yang mbak-mbak ini itu kalau dengan kata promo, dengan kata diskon itu gemes kan ya kalau nggak ditindaklanjutin gitu. Jadi dia bilangnya diskon nih, lagi diskon, padahal enggak, ya emang harganya segitu gitu. Tapi untuk relationship tadi, menjalin customer relationship, dia bilangnya diskon, promo. Kemudian ada juga email untuk menginfokan program-program terbaru dari Gojek. Ada juga pengaduan kritik dan saran kepada driver atau mitra restoran. Itu yang dilakukan oleh Gojek. Channelnya apa? Channelnya melalui aplikasi Gojek, iklan, media sosial, testimoni pelanggan dan rating, dan customer service. Dan Anda coba, kalau sering lihat YouTube kan, saya taunya di YouTube sih. Kalau nggak Gojek atau Grab, itu coba Anda googling deh. Googling atau cari di YouTube. Itu cari iklannya Gojek kalau nggak Grab. Saya masih lupa, antara dua itulah. Itu akhir-akhir ini iklannya itu bukan iklan yang ini loh. Kalau iklannya Shopee, tahu nggak sih? Yang bisa ada lagunya kan, Shopee COD, Shopee COD itu kan ya. Itu iklannya sangat Shopee banget. Jadi memang menunjukkan kemudahan-kemudahan. Tapi trennya akhir-akhir ini kalau Anda perhatikan, Grab sama Gojek itu biasanya ngasih iklan yang menyentuh. Gitu, misalnya ada bapak-bapak Grab kehujanan, terus anaknya nunggu di rumah belum makan dan seterusnya. Tahu nggak sih itu maksudnya kenapa kok iklannya dibikin kayak drama sinetron gitu, jadinya akhirnya kita lihat iklan tuh kayak lihat film gitu loh. Oh, kasihan ya nggak makan, terus bapaknya dapat orderan di cancel gitu-gitu. Itu sebetulnya adalah untuk menjalin emosi gitu ya. Ada loh, karena iklan itu ada loh orang yang akhirnya aku tak pesan makanan gitu. Dan itu meningkatkan meningkatkan kinerjanya Gojek dan Grab. Coba Anda cari iklan yang saya maksud tadi, iklannya Grab atau Gojek yang lebih menyentuh secara emosional, bukan seperti iklan Shopee yang hanya hura-hura atau bersenang-senang gitu, bukan. Kemudian value proposition, penyedia alat transportasi massal yang berkualitas dengan harga terjangkau. Akses mudah dan cepat, GPS-nya akurat. Itu value-nya di situ, dan itu sangat bermanfaat bagi masyarakat, juga memiliki nilai kebaruan. Kemudian key activities-nya, nah dulu awalnya di Gojek itu kan hanya ini ya, ojek kan ya, ojek, kemudian berkembang jadi GoFood, ada makanannya. Nah, sekarang jauh lagi berkembang menjadi GoClean, GoGlam, Go apa aja tuh, apa semua di Go kan, GoMart, GoShop, ya kan. Ada yang pijetnya juga, ada tukang pijet juga, ada yang salonnya juga, segala macam. Itu berawal dari satu Gojek yang hanya sebagai alat transportasi. Kemudian key resource-nya, aplikasi Gojek, butuh Google Map, infrastruktur server, SDM, dan dana dari investor. Kemudian key partnernya, mitra pengemudi, driver Gojek. Jadi itu partnernya Gojek ya, bukan bekerja di Gojek, beda.
Mereka yang kerja di Gojek ya ada di kantor sana, ada beda. Beda kalau sama driver itu bukan kerja, tapi mereka berpartner. Kemudian penyedia infrastruktur server, supplier, atribut driver, bank, asuransi, dan rental kendaraan. Di bagian bawah juga ada cost structure, ada bagi hasil antara mitra dengan driver, kemudian ada macam-macam sampai biaya riset dan pengembangannya juga ada gaji pegawai kantor, operasional kantor, dan seterusnya. Ada revenue stream-nya adalah pengguna jasa Gojek, pengisian saldo GoPay, gitu ya, pembagian keuntungan dari mitra perusahaan. Jadi setiap Anda ngisi saldo GoPay, di situ juga ada keuntungan yang didapatkan dari Gojek. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kalau Anda bisa mengembangkan bisnis dan mengisikan bisnis model Canvas semacam ini, maka akan lebih mudah untuk merealisasikannya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Mungkin ada yang ditanyakan? Silakan. Mengenai bisnis plan, kalau master plan-nya gimana? Master plan? Iya. Master plan itu adalah bisnis plan itu adalah master plan yang khusus atau spesifik untuk bisnis. Jadi kalau master plan itu masih umum ya, nggak hanya sekedar bisnis. Misalnya master plan untuk pengembangan perumahan, master plan pengembangan universitas, macam-macam. Tapi kalau yang spesifik itu ada di bisnis plan. Tapi pada intinya sama, kita bisa melihat perkembangan secara umum dan mendetail hal-hal yang digunakan untuk membangun sebuah, kalau di bisnis plan ya sebuah usaha. Kalau di master plan ya tergantung itu master plan-nya apa. Kampus ya untuk mengembangkan sebuah kampus semacam itu. Jadi bisnis plan itu adalah bentuk khusus dari master plan. Seperti itu, Mas. Karakteristiknya kurang lebih sama sih, yang semacam ini ada 9 aspek, segala macam. Di master plan itu juga biasanya kalau pengembangan perumahan ya, dilengkapi dengan, apa itu namanya, kayak miniaturnya rumah gitu. Sehingga, apa ya namanya, saya nggak tahu tuh, lupa. Nah, semacam itu. Rata-rata pakai 3D model sebelumnya. Kenapa? 3D model. 3D model. Untuk pengembangan bisnis? Ya. Yes. Kalau yang 3D model memang bisa bisa dipakai juga. Selain bisnis plan ini juga banyak model-model yang lain. Cuman di KBMI, di berbagai kompetisi bisnis mahasiswa itu, yang biasanya dipakai adalah bisnis model Canvas ini. Gitu. Jadi kita pengembangannya menggunakan bisnis model Canvas. Bukan model yang lain. Untuk di PKM juga ini yang dipakai. Kalau yang di bisnis model 3G itu kalau tidak salah itu, karena saya tidak mendalami itu ya, di 3G itu kan ada sama intinya dengan bisnis model Canvas ini kan ya. Tapi di sana poinnya ada 4 kalau tidak salah, tidak sebanyak yang di sini. Tapi saya lupa apa aja. Ada customer, ada apa gitu. Customer itu pasti ada lah yang jelas, karena itu yang utama. Kemudian finance, yang 2 saya lupa, terus terang saya lupa. Tapi karena memang di 3G itu enggak biasanya kalau yang di 3G itu karena dia kenapa cuma 4, di Canvas ada 9 gitu, karena yang di Canvas ini biasa digunakan oleh startup. Jadi startup itu maksudnya apa, yang betul-betul baru mulai banget gitu, masih awal sekali. Tapi kalau sudah pernah punya bisnis atau sudah punya pengalaman walaupun cuma sebentar, biasanya bisa menggunakan model-model yang lain selain bisnis model Canvas gitu. Makanya yang di bisnis model Canvas ini lebih banyak 9. Seperti itu, Mas. Saya boleh tanya lagi. Oke, silakan. Bagaimana upaya kita untuk meningkatkan self-branding? Self-branding, oke. Ini saya pernah dapat materi ini waktu menyiapkan calon lulusan sih ya.
calon lulusan, tidak secara spesifik terkait dengan bisnis sebetulnya ya, tapi lebih terkait dengan bagaimana caramu untuk meningkatkan value diri kamu, untuk dikenal orang sebagai siapa, dengan keahlian apa gitu. Jadi bagaimana untuk meningkatkan self branding? Berarti kamu harus mengenali dulu apa kelebihan dan apa kekuranganmu, Mas. Gitu. Apa kekurangan dan apa kelebihanmu. Setelah itu, Anda harus tahu passion Anda di mana. Passion, bukan sekadar hobi ya, tapi passion. Kemudian begini, ini nggak tahu realitanya seperti apa, tapi pematerinya waktu itu bilang ke saya seperti ini. Jadi kalau kita ada yang melamar di tempat, di suatu, entah di sekolah, entah di mana-mana ya, melamar untuk bekerja, itu yang dilakukan oleh pihak HRD-nya itu yang pertama adalah buka Google, mengetikkan nama Anda, apa yang keluar di sana. Gitu. Anda bisa coba tuh dari sekarang, ketikkan nama saya misalnya di Google, Surya Sari Faradiba, apa aja yang keluar. Itu secara tidak langsung adalah menunjukkan siapa Anda di sana. Itu. Kemudian yang kedua, setelah cari di Google, yang kedua baru cek sosial media yang kita punya, entah Instagram, entah TikTok, entah apa. Kalau isinya sosial media Anda itu isinya banyak yang, saya nggak bilang negatif ya, tapi banyak hal yang nggak penting, ya berarti Anda itu nggak penting itu untuk HRD. Nggak penting itu misalnya apa? Gelas nggak ada apa-apa di foto, misalnya. Duh, capek banget nungguin pesanan nggak datang-datang. Itu kan terlalu gimana gitu ya. Dan hal-hal yang semacam itulah. Beda lagi kalau memang gelas di foto yang artistik, yang seperti apa gitu. Kemudian Anda ngelamarnya sebagai posisi yang memang butuh art di sana, tentunya itu mendukung. Jadi sebetulnya sekarang itu yang sosial media itu bukan sekedar tempat untuk curhat sebetulnya ya, kita seharusnya curhat pada Allah memang, kembalilah ke sana ya. Jadi sebetulnya sosial media itu adalah tempat untuk self branding kita, untuk mendukung self branding kita. Yang self branding ya bukan tempat untuk pamer, alhamdulillah sepatu baru, enggak gitu juga gitu, tapi yang hal-hal kayak semacam portofolio kehidupan kita lah gitu. Anda punya karya apa, posting di sana. Tapi kalau isinya itu hanya urusan pribadi, apalagi keluhan-keluhan, itu please jangan diposting di sosial media, karena ya itu tadi, jejak digital itu ternyata begitu kejam gitu. Apalagi bagi Anda yang masih mencari pekerjaan, masih proses mencari. Nah, semacam itu perlu untuk diamati lagi. Jadi, yang perlu diposting adalah segala sesuatu terkait dengan kelebihan Anda lah tadi. Anda bisa apa sih gitu. Biasanya di bagian biodata itu Anda bisa tulis apa, misalnya ahli bahasa, Anda punya nilai TOEFL atau apa. Nah, kemudian di Instagram, di bagian postingan foto-foto, isilah foto-foto yang menunjukkan kegiatan Anda, misalnya terkait dengan kemahasiswaan, Anda aktif atau lagi ikut seminar di mana, yang semacam-macam itulah gitu. Tapi kalau lagi nungguin abang bakso nggak lewat-lewat, kemudian difoto, hal semacam itu perlu dikurangin gitu ya. Termasuk juga status WA yang sekarang lagi yang paling dekat lah ya gitu. Jadi sebetulnya kita bisa loh lihat seseorang itu seperti apa dari mana. Status WA-nya lihat aja. Kalau WA-nya banyak tausiah terus tentang kehidupan, berarti dia lagi ada masalah gitu kan ya. Kalau WA-nya lagi bucin gitu, kelihatan juga. Kalau WA-nya lagi galau-galau juga kelihatan. Jadi sebetulnya yang di status itu sebetulnya apa sih? Status WA itu kan untuk dilihat banyak orang ya. Terlepas kalian mau menghidden siapa gitu kan. Tapi intinya status WA untuk dilihat oleh teman-teman Anda. Nah, apa yang perlu dilihat di sana? Berarti hal-hal yang sifatnya pengumuman kan. Misal, kuliah hari ini libur atau seperti apa, nah, atau akan ada acara misalnya pertukaran pelajar, syarat-syaratnya ini, yang semacam itu harusnya di status. Tapi sekarang masyarakat berubah nih, yang di status bukan lagi hal-hal yang sifatnya pengumuman, malah hal-hal yang sifatnya
pribadi, lagi nyetir di status, atau lagi kehujanan di status, terus apalah yang nggak tahu lah teman-teman Anda itu, yang semacam itu. Terus itu akan menunjukkan siapa diri Anda. Gitu. Kadang orang kelihatannya kayak berwibawa gitu, terus kita lihat statusnya, walah, bodoh gitu. Nah, semacam itu. Atau mungkin dosen-dosen Anda coba lihat statusnya. Ada nggak sih dosen yang apa-apa gitu di status gitu. Ada yang lagi marah sama mahasiswanya, tolong ya kuliah jam berapa, datang jam berapa di status. Nah, ada nggak yang kayak gitu? Oh, ada yang ngangguk-ngangguk, ada berarti mungkin dosennya lagi hilaf kalau gitu. Harusnya yang di status apa? Yang di status ya pengumuman untuk mahasiswa atau hal-hal yang memang perlu untuk diumumkan. Jadi meningkatkan self branding, yang pertama tadi saya ulangi, kenali kelebihan, kenali kekurangan, maksimalkan kelebihan, dan bijaksanalah dalam menggunakan sosial media, karena itu adalah salah satu alat untuk mendukung self branding Anda. Gitu. Oke? Oke, boleh tanya lagi? Oke. Mungkin Ya. next time kali ya, atau kamu kesini aja lah kalau mau tanya. Oh, janganlah. Kamu di Ya, Malang nggak? Sekarang saya di Malang. Oh, di Malang. Asli Malang nggak? Asli Malang. Oh, asli Ya, Malang. separuh. Ah, separuh. Maksudnya gimana? Ya, campuran. Oke. Gitu ya. Ini nanti kita akan gunakan LMS ya. Jadi nanti Anda coba cek di LMS apakah nama Anda sudah tergabung di mata kuliah ini. Itu juga penting. Kalau ada yang belum bisa mengakses LMS, nanti Anda bisa hubungi saya lewat grup saja. Mohon tidak menghubungi secara pribadi supaya semua pekerjaan terkait mata kuliah ini kumpul di grup itu. Maksud saya seperti itu. Kemudian untuk 1 minggu ke depan ada template, tapi belum saya unggah sebetulnya karena saya ada masalah dengan LMS yang mungkin dalam 1-2 hari ini akan saya selesaikan. Anda akan saya minta untuk menuliskan bisnis model Canvas seperti yang contohnya itu tadi. Materinya nanti bisa di-download di LMS, template-nya juga di-download di LMS. Kemudian coba renungkan sih gitu, kira-kira bisnisnya apa gitu. Ada ide bisnis apa dan tuangkan dalam bentuk bisnis model Canvas. Gitu ya. Insya Allah paling lambat hari Sabtu template-nya sudah bisa diakses di LMS. Jadi untuk hari ini pastikan Anda sudah bergabung di grup LMS yang grupnya kewirausahaan. Itu aja. Oke, salam sehat dari saya. Kita ketemu, nggak tahu ya, ketemu kapan, mungkin semester depan, atau mungkin kalau semester ini ada kesempatan ke kampus, silakan. Bisa ketemu saya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqmatil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya akhirin, bisa minta on cam dong, saya mau kenalan sama kalian-kalian semuanya. Oke, kan kita nggak kenal ya, memang nggak pernah ketemu juga. Oke, ada Diza, ada Siti, Lela. Kamu lagi makan di mana, yo? Siti Lela ini. Oh, nggak di fotokopian dia. Salah, tak kira di warung. Oke, ada Jalaluddin, ada Iza, Arion, Adelia. Banyak ceweknya ya, cowoknya berapa ini? 1, Fajar 2, Bagas 3, Hari 4. Cowoknya cuma 4. Cowoknya cuma 4 ya. Duh, berbahagialah kalian 4 ini. Kalian adalah laki-laki yang diperebutkan oleh banyak perempuan ini. Oke, Siti Lela, Imas, Jalaluddin, Sinar, Jessica, Aryun, Putri Sagita, mana ini? Putri Andini, oke, ada Putri Andini, ada Putri Sagita. Oke, kayaknya kalau cuma ketemu di kotak-kotakan begini, kayaknya enggak ini ya. Saya akan banyak lupanya ini kalau ketemu di kampus gitu ya. Oke, mungkin suatu saat pasti kita akan ketemu gitu, entah semester ini semester depan. Jaga kesehatan baik-baik gitu ya. Istirahat yang cukup di rumah, jangan terlalu banyak layapan gitu.
Mungkin buat Anda nggak masalah, tapi akan bermasalah untuk orang-orang terdekat nanti kalau Anda banyak kelayapan. Oke, saya doakan semoga sukses untuk kuliahnya, sukses juga untuk mengerjakan tugasnya, dan nanti akan PKM-nya, PKM kewirausahaan akan ada yang lolos dari kelas ini. Itu saja, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya, Makasih, Bu. sama-sama.